Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanus Syarif Nasution, NIM 4203230018, kelas PSM 2020B. Adapun pada video ini kita akan membahas mengenai simulasi grafik solusi eksak dan solusi numerik persamaan panas pada MATLAB. Adapun video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah persamaan diferensial parsil. Nah, sebelum kita melakukan simulasinya pada MATLAB, maka kita lihat persoalan yang diberikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita diberikan persoalan, tentukan solusi masalah syarat batas dan nilai awal dari persamaan panas berikut, di mana UT sama dengan 1/4 UXX, U0, T sama dengan U2, T sama dengan 0, dan UX, 0-nya sama dengan 2 sin Px per 2 dikurang sin Px ditambah 4 sin 2 Px, di mana X-nya berada di antara rentang 0 sampai 2. Nah, dari persoalan yang diberikan ini, kita dapat melihat bahwa nilai C-nya bernilai 1/4, L-nya bernilai 2, kemudian X-nya berada di antara rentang 0 sampai 2, dan Fx-nya merupakan UX, 0 ini. Dan selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa permasalahan yang diberikan ini menggunakan masalah syarat batas Dirichlet. Nah, untuk penyelesaiannya secara eksak, maka dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, kita ketahui bahwa bentuk solusi dari persamaan panas dengan masalah syarat batas Dirichlet yaitu UX, T sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN sin NP X per L eksponen min CN kuadrat Pi kuadrat T per L kuadrat per L kuadrat, di mana AN ini kan merupakan koefisien dari Fourier dari sinus, sehingga kita dapat menghitung AN itu sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai L Fx sin NPx per L dx. Pada persoalan sebelumnya kan kita telah mengetahui bahwa nilai L itu 2, sehingga AN-nya dapat dicari dengan integral dari 0 sampai 2 Fx sin NPx per 2 dx. Nah, ini merupakan Fx pada persoalan kita. Kemudian AN-nya itu integral dari 0,2 dikali elemen-elemen dari fungsi Fx ini dikali dengan sinus NPx per 2 dx. Maka satu persatu elemen dari Fx kita kalikan dengan sin NPx per 2. Seperti terlihat pada layar bahwa AN itu sama dengan 2 dikali integral 0 sampai 2 sin Px per 2 dikali sin NPx per 2 dx. Kemudian untuk elemen keduanya dikurang integral dari 0 sampai 2 sin Px dikali sin NPx per 2 dx. Dan untuk elemen terakhir ataupun elemen ketiganya dari Fx yaitu 4 dikali integral 0 sampai 2 sinus 2px dikali sinus npx per 2 dx. Nah, untuk menyelesaikan nilai AN tadi, maka kita memakai keortogonalan fungsi sinus, yaitu integral 0 sampai L sinus npx per L sinus npx per L dikali sinus npx per L dx sama dengan ataupun akan bernilai L per 2 jika N-nya sama dengan M. Dan jika akan bernilai 0 jika N tidak sama dengan M. Nah, ini kan merupakan yang terdapat pada penyelesaian AN sebelumnya. Di mana yang pertama tadi, integral 0 sampai 2 sinus Px per 2 dikali sinus NPx per 2 dx. Maka dia akan bernilai 1 jika N-nya sama dengan M. Nah, di sini kan nilai
nilai M-nya kan di sini 1. Maka agar dia bernilai 1, maka nilai N-nya juga harus 1. Begitu juga untuk yang kedua ini akan bernilai 1 jika N-nya sama dengan 2. Karena kan pada persoalan yang kedua ini nilai M-nya sama dengan 1. Untuk yang ketiga ini juga begitu, akan bernilai 1 jika N-nya sama dengan 4. Karena kan M untuk sinus sebelumnya ini 2πx bernilai 2. Maka agar N sama dengan M, maka N yang diberikan itu sama dengan 4. Nah, sehingga kita memperoleh seperti ini. AN yang tadi sama dengan 2 kali integral 0 sampai 2 sinus πx per 2 dikali sinus npx per 2 dx dikurang integral dari 0 sampai 2 sinus πx dikali sinus npx per 2 dx ditambah 4 integral dari 0 sampai 2 sin 2πx dikali sin npx per 2 dx. Nah, untuk A1-nya tadi kan kita substitusikan A-nya sama dengan 1, yaitu 2 dikali integral 0 sampai 2 sin πx per 2 sin npx per 2 dx dikurang 0 ditambah 0. Maka jawabnya adalah 2. Karena integral 0 sampai 2 sin πx per 2 dikali sin npx per 2 dx ini kan apabila n-nya sama dengan 1, maka akan bernilai 1. Selanjutnya untuk A2-nya juga sama seperti yang di atas. Maka dia akan bernilai dengan min 1. Untuk A4-nya juga sama. Dia akan bernilai 4. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulannya, yaitu apabila AN sama dengan 0, AN bernilai 0 jika N tidak sama dengan 1, 2, dan 4. Atau dengan kata lain, semua suku AN akan bernilai 0 jika N tidak sama dengan 1, 2, dan 4. Dengan demikian, A1 yang kita peroleh tadi kan sama dengan 2, A2-nya bernilai min 1, dan A4-nya bernilai 4. Kemudian kita tinggal mensubstitusikan nilai N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 4 pada bentuk solusi yang diberikan. Maka kita memperoleh hasil akhirnya ataupun solusinya, solusi eksaknya yaitu 2x, ux, t sama dengan 2 sin πx per 2 eksponen min pi kuadrat t per 16 dikurang sin πx dikali eksponen min pi kuadrat t per 4 ditambah 4 sin 2 πx dikali eksponen min pi kuadrat t. Nah, karena kita telah mendapatkan solusi eksaknya, maka selanjutnya kita akan mencoba simulasi persamaan tadi pada MATLAB. Baik, langsung saja kita lakukan simulasi solusi numerik pada MATLAB dan solusi eksaknya juga. Nah, kita terlebih dahulu melakukan simulasi solusi numeriknya terlebih dahulu. Kita ketikkan CLC close all dan clear all terlebih dahulu. Selanjutnya kita mempunyai rumus di mana C itu sama dengan D dikali DT dikali N kuadrat. Nah, di sini kan nilai D, DT, dan N-nya belum diketahui. Sementara nilai C pada soal diberikan 1/4 ataupun 0,25. Nah, agar nilai
C-nya 0,25 ataupun 1/4 tadi, maka D-nya kita buat 100. Kemudian DT-nya kita buat 0,00025 ataupun nolnya sebanyak 6 di belakang. Kemudian untuk N-nya kita buat 100. Nah, selanjutnya kita ingin membuat vektor baris yang berukuran n+1 sebanyak n+1. Maka kita menggunakan linspace, kita definisikan vektornya sebagai x. Linspace 0,1,n+1. Kemudian kita masukkan fungsi awal yang tadi, fungsi pada soal, sama dengan 2 dikali sinus px per 2 kemudian dikurang sin pi kali x, kemudian dijumlah 4 dikali sinus 2px. Nah, selanjutnya kita ingin membuat matriks yang berukuran 1 kali n, tetapi elemennya itu C tadi, yaitu 0,25. Kita misalkan matriksnya DA sama dengan C dikali ones 1,n. Kemudian kita ingin membuat matriks juga, tetapi elemennya itu sebesar ataupun ukuran matriksnya sebesar 1 kali n+1 dan elemennya itu 1 dikurang 2 kali C tadi, yaitu 0,5. Maka kita misalkan DB matriksnya 1 dikurang 2 kali C, kemudian dikali ones 1,1 tambah n+1, sorry. Nah, kemudian kita membuat matriks M, di mana matriks M ini elemen-elemennya merupakan diagonal-diagonal dari DA dan DB ini, yaitu diagonal DA, 1 tambah diagonal DA, -1 tambah diagonal DB. Nah, maksud dari diagonal DA, 1 ini bahwa matriks DA itu akan berada pada diagonalnya, tetapi satu kolom dari kiri dan satu baris dari bawah itu akan 0 sebelum matriks DA itu. Sementara kebalikannya untuk DA, -1, dia akan membuat kolom satu kiri dari kanan dan satu kiri dari atas akan bernilai 0. Kemudian kita buat matriks 1 kali 2 itu elemennya 0. Ini matriks n+1, n, elemennya sama dengan 0. Kemudian kita melakukan looping. K sama dengan 500 kali misalnya. Kemudian kita hold off. Kemudian kita lakukan looping lagi, yaitu setiap kali misalkan
10 atau 20. Setiap kali hitungan 10, maka dia akan menggambarnya. Kita buat looping lagi for L sama dengan 1, misalkan 10 saja. Kemudian F itu sama dengan F0 kali M, ataupun M dikali F0. Dan F0 itu sama dengan F. Kemudian kita N-kan. Kemudian kita melakukan plot X, F. Misalkan kita ingin memberikan warna merah. Kemudian untuk aksisnya kita buat berada di 0, 1, min 1, dan 3. Selanjutnya kita pause. Dan kita end. Selanjutnya kita akan lakukan run. Kita buat simulasi persamaan panas. Masih terdapat kesalahan pada baris ke-18. F sama dengan M dikali F0. F0. Salah. Sama dengan M dikali F0. 0 sama dengan M. Nah, pada layar telah tampak solusi numerik dengan pendekatan numerik pada MATLAB. Kita dapat melihatnya. Kita run satu kali lagi. Nah, grafik solusi secara numeriknya bisa kita lihat pada layar. Kemudian kita akan melakukan ataupun melakukan simulasi terhadap grafik solusi persamaan eksaknya. Persamaan numerik tadi kan telah kita lakukan, maka persamaan eksaknya. Pertama kita buat linspace terlebih dahulu. X sama dengan linspace 0,1,101. Kemudian kita lakukan for T, untuk T nya sama dengan 0 sampai 2 sesuai yang diberikan pada tugas ini. Selanjutnya kita tuliskan solusi eksak yang kita peroleh, yaitu 2 dikali eksponen
min pi kuadrat kali T per 16 dikali sin Px per 2. Selanjutnya dikurang eksponen min pi kuadrat kali 2 kali T per 4 kemudian kita kalikan dengan sinus Px ditambah 4 kali eksponen min pi kuadrat kali T dikali sinus 2px. Dua dikali eksponen min pi kuadrat kali T per 16 kemudian dikali sin Px per 2 dikurang eksponen dikali min pi kuadrat kali T per 4 kemudian dikali sin Px tambah 4 kali eksponen min pi kuadrat T kali sin 2px. Oke. Kemudian kita plot. Misalkan kita memberi dengan warna hitam. Kemudian untuk eksisnya sama seperti yang untuk solusi numerik 0, 1, min 1, 3. Kemudian cos 6, 1 dan kita N kan. Kita run solusi eksak. Nah, seperti terlihat pada layar solusi eksak yang kita dapatkan. Nah, untuk memperlambatnya kita kecilkan T ini. Seperti terlihat pada layar, di sini kita dapat melihat dari solusi eksak yang kita plot tadi. Masih berjalan. Dan masih berjalan juga. Nah, sudah berhenti. Kita lihat sekali lagi untuk solusi numeriknya. Hampir sama antara solusi numeriknya dan solusi eksaknya. Nah, mungkin cukup sekianlah penjelasan yang dapat saya berikan mengenai simulasi solusi eksak dan solusi numerik pada MATLAB pada persamaan panas dengan syarat batas Dirichlet. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Pardamuan Sitompul MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial parsial. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.